Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, Mbak Amin Rais ini semakin hari semakin lucu ya. Ini ada berita yaitu Partai Umat ungkap Amin Rais bakal dukung Prabowo jika Anies gagal nyapres. Saya masih ingat lah, yaitu beberapa bulan yang lalu ketika Partai Umat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Itu 3 bulan sebelum acara Rakernas yang dilakukan oleh Partai Umat. Amin Rais itu sudah menghubungi Prabowo Subianto loh, tetapi dicuekin. Nah, berarti tandanya apa? Berarti Amin Rais atau Partai Umat kepengennya sih yaitu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, bukan Anies Baswedan. Gara-gara menurut saya sih karena dicuekin oleh Prabowo Subianto, akhirnya memutuskan lah untuk memilih Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Akhirnya pun Anies kemarin datang pada saat Rakernas Partai Umat dan akhirnya dideklarasikanlah. Lagi-lagi ini pada tanggal 14 April 2023 pada saat Amin Rais diundang di podcast Akbar Faisal Unsensor juga menyinggung hal seperti ini. Berarti kan Pak Amin Rais ini tidak bisa move on ya dari Pak Prabowo Subianto. Ya, di hati kecilnya Pak Amin Rais ini yaitu kepengennya sih mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024, bukan Anies Baswedan. Nah, ini yang paling lucu lagi dari berita ini yaitu Partai Umat ungkap Amin Rais bakal dukung Prabowo jika Anies gagal nyapres. Nah, ya pasti menurut saya nggak mau lah. Masa Pak Prabowo Subianto dijadikan istri kedua? Ya kurang lebih seperti itulah. Jika Anies gagal nyapres, tiba-tiba milih Pak Prabowo, ya nggak semudah itulah. Apalagi Amin Rais sekarang juga mengusung politik identitas yang notabene dilarang oleh KPU dan Bawaslu, tetapi malah terang-terangan mengusung politik identitas. Ini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Di sana ada Song, ada Noel, ada Bahar, tambah ada Amin Rais. Azab sudah. Kadang-kadang Pak Prabowo seharusnya benar-benar selektif ya dalam memilih koalisi. Koalisi itu seperti apa? Masa Amin Rais, Noel, dan bahkan ya Fadlizon seringkali lah berbeda pendapat dengan pemerintah. Bukan seringkali, apapun kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kayaknya sih selalu dikritik ya. Dan itu yang bisa menghambat Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Apalagi diketahui kan sekarang ini Pak Prabowo ya dekat dengan Presiden Joko Widodo lah. Bahkan ketika tangan Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo sebagai calon presiden 2024 yang akan meneruskan program-program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, pasti pendukung-pendukung dari Presiden Joko Widodo akan memilih Prabowo. Tetapi gara-gara ada Fadlizon, Pak Amin Rais yang notabene sering mengkritik pemerintahan, dan bahkan ada Bahar ditambah dengan Noel, kemungkinan ya entahlah besok. Ya, apapun itu sebelum pendaftaran di KPU pasti akan ada kejutan-kejutan terbaru lagi lah. Pasti akan ada. Apalagi di sini Anies Baswedan juga belum menemukan cawapresnya. Kayaknya sih di internal dari koalisi perubahan ya masih sibuk ya menggodok siapa yang cocok menjadi cawapres Anies Baswedan. Dan bahkan Mahfud MD juga disebut-sebut didekati oleh Nasdem. Dan bahkan juga Khofifah, AHY, banyak lagi. Dan itu juga diusung dari koalisi perubahan. Nah, betapa pusingnya ya memilih cawapres. Nah, di sini saya coba kepengen lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya tanggapan-tanggapan para netizen ini jika Pak Prabowo ini dikelilingi oleh yang seringkali kontra terhadap pemerintahan Jokowi. Jangan lupa ada si Tova juga. Hahaha. Maaf, saya izin bertanya, apa maksud Anda membawa nama ayahanda kami Amin Rais dan menghubungkan dengan azab? Sekali lagi Anda berucap kurang ajar terhadap orang-orang yang berjasa pada perserikatan. Saya akan buat perhitungan serius dengan Anda. Kita berdua aja. Coba kita lihat. Pemilik utas tidak memahami arti kata azab. Ditambah Bang Permadi dan dia bilang PS sudah berubah, udah jauh dari para gadrun. Pasti minta mahar. Petinggi Gerindra sebut Fadlizon terlibat minta pindah TNI bergerak. Jangan ngemeng mulu om. Abu Janda, Al Bollywood belum disebut. Ya seperti itulah, pasti akan tambah seru sekali ya. Ya apapun itulah, apapun pilihan capresnya, semoga saja besok bisa adem ayem ya. Tidak seperti di Pilpres 2014 dan 2019
yang cenderung memecah belah sampai saat ini juga masih kerasa. Apalagi ditambah dengan Pilkada 2017 yang lalu. Ya semoga sajalah, karena rakyat sekarang sudah semakin cerdas lah dalam menentukan sikap politik, dalam menentukan pilihan capres dan cawapres. Semakin cerdas, semoga saja bisa menghasilkan pemimpin yang bisa benar-benar memperjuangkan nasib bangsa dan negara, bisa memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniani menjelaskan terkait alasan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang menyatakan bakal mendukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, apa yang disampaikan Amin Rais tersebut merupakan bentuk pengandaian. Begini maksud Pak Amin. Kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau kondisional dengan kata if, jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Umat untuk mendukung Prabowo Subianto. Itu maksudnya, kata Buni kepada wartawan dikutip pada Sabtu 15 April 2023. Buni mengatakan Partai Umat tetap akan berpegang pada keputusan Rakernas partainya, yakni mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Selama Anies tetap maju terus sebagai capres di Pilpres mendatang. Adapun menurut Buniani, kalaupun Anies tidak maju, lalu Partai Umat alihkan dukungan ke Prabowo, maka hal itu dianggap sebagai pilihan yang rasional, terlebih dibandingkan memilih Ganjar Pranowo. Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Umat dibanding memilih Ganjar Pranowo, tuturnya. Ia mengatakan Partai Umat enggan mendukung Ganjar lantaran Gubernur Jawa Tengah tersebut dianggap sebagai representasi rezim oligarki hari ini. Karena Partai Umat melihat Ganjar adalah kelanjutan dari Jokowi yang merupakan representasi oligarki yang kita lawan. Intinya, Partai Umat tidak mungkin memilih Ganjar bila Anies gagal nyapres. Makanya pilihan tertuju ke Prabowo, pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais diberikan pilihan akan mendukung siapa di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Apabila Anies Baswedan gagal mengantongi tiket sebagai calon presiden capres, Amin Rais mengaku bakal kembali mendukung Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Amin enggan mendukung Ganjar karena dianggap sebagai tokoh yang berkaitan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mantan Ketua Umum PAN tersebut merasa sosok Ganjar berbahaya karena akan melanjutkan pemerintahan saat ini, semisal terpilih di Pilpres 2024. Kalau berandai-andai, very easy answer. Prabowo is all choice, yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah the continuity of the present regime, dan itu akan berbahaya. Menurut saya gitu loh, kata Amin dalam podcast Akbar Faisal Unsensor pada Jumat 14 April. Amin lantas juga menjelaskan mengapa dirinya akan kembali mendukung Prabowo semisal Anies gagal nyapres. Ia merasa sudah mengetahui kelebihan dan kelemahan mantan Dirjen Kopassus tersebut. Apalagi Amin Rais juga pernah dalam posisi sebagai pendukung Prabowo pada saat Pilpres 2019. Bahkan diketahui sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengatakan dirinya dicuekin Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Amin saat disinggung mengapa Prabowo tak hadir dalam rapat kerja nasional Rakernas Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Amin Rais lantas menjelaskan dirinya sudah berupaya menghubungi Prabowo Subianto selama hampir 3 bulan lamanya sebelum Rakernas Partai Umat. Namun, upaya tersebut tak direspon oleh Prabowo. Jadi, Pak Prabowo itu 3 bulan saya hubungi, tapi tidak pernah diangkat, ujar Amin Rais kepada wartawan selepas acara Rakernas Partai Umat pada Rabu 15 Februari 2023. Dikatakan Amin Rais, pihak Prabowo selalu beralasan sedang dinas di luar negeri. Ketika ditanya mengapa tak merespon panggilan dirinya. Padahal Amin hanya membutuhkan waktu 10 menit dari Prabowo untuk saling bicara. Amin bahkan sempat menyindir Prabowo yang bisa menonton konser Dewa 19 selama hampir 2 jam lebih, namun tak bisa mengangkat teleponnya. Pas ditanya, bilang sedang di luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang 2 hari sudah pergi ke Australia. Ya sudah, please, I want to say Prabowo for the minute only. Tapi kemarin apa? Prabowo melihat konser Dewa 19. Bisa bahkan 2 jam lebih. Tapi ketemu sahabat karibnya ini, ya sudahlah, tutur Amin Rais pada waktu itu. Untuk diketahui, nama Prabowo Subianto sempat masuk dalam radar bakal calon presiden baca pres yang didukung oleh Partai Umat. Terdapat 2 nama lainnya yang masuk radar baca pres, yakni Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Namun, pada saat penutupan Rakernas 1, Partai Umat memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai baca pres untuk Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan sejumlah tokoh menghadiri konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium pada Sabtu 4 Februari 2023. Salah satu yang hadir adalah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo itu jadi sorotan dan membuat penonton termasuk penggemar Dewa 19 yakni Baladewa di JIS histeris. Bahkan juga diketahui Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengingatkan Prabowo Subianto dan Gerindra soal pernyataan Amin Rais yang bersedia memberi dukungan di Pilpres 2024 andai Anies Baswedan batal jadi calon presiden. Viva mengakui tak mau mencampuri urusan partai politik lain. Namun dia mengingatkan Prabowo soal politik identitas yang dimainkan Amin dan Partai Umat. Semua terserah Pak Prabowo dan Gerindra. Apakah mau menerima dukungan partai politik yang diperjuangkan politik identitas atau menolak, ujar Viva pada Jumat 14 April. Selain itu, Viva juga mengingatkan Prabowo dan Gerindra hanya akan menjadi orang kedua alias ban serep. Sebab dukungan itu diberikan jika Anies gagal maju sebagai konstantan Pilpres dan Pak Prabowo jadi orang kedua ban serep. Jika tidak, jadi ijab kabul dengan orang pertama, kata dia. Selain itu, Viva juga mengingatkan bahwa koalisi tak bisa dilihat dari angka-angka elektoral semata. Menurutnya, pembentukan koalisi juga harus dilihat dari kesamaan dan ideologi. PAN sebelumnya mengaku berpeluang bakal kembali mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sekjen PAN Edi Suparno menyebut pembicaraan PAN dengan Gerindra saat ini berlangsung intensif, terutama menyusul wacana untuk melebur dalam koalisi besar. Jadi ibaratnya kalau ada pembicaraan yang lebih intensif lagi dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo, ya kita ibaratkan PAN tinggal klik.
Begitu saja, kata Edi di kantor DPP PAN pada Kamis 13 April. Sementara itu, Amin Rais mengaku tak akan sulit menentukan pilihan jika Anies gagal maju di Pilpres 2024. Menurut Amin Rais, jika yang resmi menjadi capres nanti adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo, maka dia akan memilih Prabowo. Kalau tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, otomatis kita dukung Pak Prabowo. Sudah tahulah kelemahan dan kelebihannya, kata Amin Rais dalam podcast yang ditayangkan YouTube Akbar Faisal Unsensor. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengatakan akan bakal kembali mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 jika Anies Baswedan batal menjadi capres. Kalau berandai-andai, very easy to answer. Pak Prabowo is always choice. Ya, yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah continuity this regime, kata Amin dalam podcast di YouTube Akbar Faisal Unsensor. Amin juga mengatakan dirinya dan juga Partai Umat akan mendukung Prabowo jika Anies batal menjadi capres karena tidak dapat tiket dari partai politik atau faktor apapun. Jika yang resmi menjadi capres nanti adalah Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, Amin Rais mengaku tidak sulit untuk menentukan dan bersikap. Dia pasti akan memilih Pak Prabowo Subianto. Kalau tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, otomatis Amin Rais akan memilih Prabowo dan mendukung Pak Prabowo. Sudah tahulah semuanya kelemahan, dan kelebihan dari Pak Prabowo tersebut, ujar Amin Rais menambahkan. Amin juga mengaku punya kedekatan dengan Prabowo Subianto. Amin Rais saat masih menjadi petinggi PAN sudah punya riwayat mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2014 dan 2019 lalu, sehingga punya kedekatan satu antara lainnya. Di samping punya kedekatan, Amin Rais menyampaikan ada 3 tokoh yang disukai kader dan simpatisan Partai Umat, antara lain Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Gatot Nurmantio. Amin juga mengaku tidak kecewa ketika Prabowo dan Gerindra memutuskan untuk bergabung dalam Kabinet Presiden Joko Widodo. Dia masih menganggap Prabowo sebagai teman baiknya. Jadi tidak ada masalah. He's still my good friend, kata Amin Rais. Amin lalu menjelaskan bahwa itu semua masih perandaian, karena masa pendaftaran capres pun baru dibuka KPU pada Oktober 2023 mendatang. Siapa capres yang resmi menjadi peserta Pilpres masih belum diketahui sebelum ditetapkan oleh KPU beberapa bulan mendatang. Jadi belum ada yang betul-betul nanti Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies jadi capres. Kan belum ada pengumuman juga. Kan masih ada beberapa bulan lagi, ucap Amin Rais menambahkan. Bahkan diketahui Wakil Ketua Umum Partai Umat, Buniani, bahkan menjelaskan terkait alasan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang menyatakan bakal mendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, apa yang disampaikan Amin tersebut merupakan bentuk pengandaian. Buni mengatakan, Partai Umat tetap akan berpegang pada keputusan Rakernas partainya, yakni mendukung Anies Baswedan sebagai capres selama Anies tetap maju terus sebagai capres di Pilpres mendatang. Adapun menurut Buni, kalaupun Anies tak maju, lalu Partai Umat alihkan dukungan ke Prabowo, maka hal itu dianggap sebagai pilihan yang rasional. Pilihan ke Pak Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Umat dibandingkan memilih Ganjar Pranowo,
Gubernur Jawa Tengah.